Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan Redmi Note 4X dalam keadaan speakernya tidak berfungsi atau tidak ada mengeluarkan suara seperti normal pada umumnya. Oke ya, kita akan coba terlebih dahulu untuk pengetesan. Di sini saya cari buka YouTube ya teman-teman. Nah, tetapi di sini untuk jaringannya sangat lemah. Ya maklumlah, tinggalnya di kampung, tinggal di desa ya. Jadi untuk jaringan sangat sulit teman-teman, atau tergantung kartunya ya. Kebetulan di sini kemungkinan kartunya memakai sinyal yang di tempat saya ini masih kurang kuat, jadi jangkauannya tidak begitu mantap ya. Oke, di sini saya akan coba pengetesan melalui, sebentar ya, saya akan coba cari dulu untuk musiknya. Di sini saya tidak menemukan ya. Kita coba saja dengan menggunakan ini ya teman-teman, suara volume. Nah, teman-teman bisa dengarkan sendiri saat saya rendahkan dan saya tinggikan di bagian volume dering, alarm dan juga notifikasi sama-sama tidak memunculkan suara sama sekali. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, segera kita lakukan perbaikan untuk permasalahan speaker aktif yang mengalami kerusakan atau tidak bersuara seperti ini. Tentu dalam perbaikan speaker kita akan bongkar ya di bagian koper belakangnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk melepaskan slot SIM-nya sebelum melepaskan kopernya supaya nanti tidak nyangkut ya teman-teman. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu untuk menekan tombol subscribe, di like, di share, dan di komen juga. Serta jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah setiap harinya saya akan updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone, tergantung yang dibawakan oleh user atau pelanggan saya di sini, maka itulah yang akan saya tampilkan dalam tutorial perbaikan handphonenya. Dan jangan lupa ya teman-teman, jaga kesehatan, selalu berdoa di dalam segala aktivitas. Baiklah, kita kembali ke handphonenya. Langsung saja di sini kita bongkar, yaitu koper bagian belakangnya terlebih dahulu. Caranya mudah saja, kita congkel-congkel pelan-pelan seperti ini sampai akhirnya kebuka. Baiklah, seperti ini pada penampakan Redmi Note 4X. Langsung kita menuju di bagian bawah atau di bagian speakernya di sini. Itu speakernya berada di penutup kaleng penutup papan PCB bagian bawah, itu terdapat speaker ya. Seperti biasa kita lepaskan dulu baut-bautnya agar mudah untuk melakukan pengecekan di beberapa jalur komponennya. Jangan lupa ya teman-teman, lakukan dengan teliti dan hati-hati tentunya. Kita akan cek semua jalurnya, apakah ada yang putus baik pada speakernya ataupun pada pin yang ada di papan PCB-nya. Kalau misalkan yang ada di papan PCB-nya yang mengalami permasalahan, mudah saja kita tinggal beli dan kita ganti, insya Allah permasalahan juga selesai. Tetapi di sini berhubung saya tidak mempunyai spare part pengganti, maka saya akan coba untuk lakukan perbaikan secara pelan-pelan ala teknisi HP Banua. Oke, di sini
masih santai saja ya teman-teman, karena ini adalah servisan pertama saya di pagi hari ini. Kita lakukan dengan santai saja. Baru bangun tidur sekitar pukul setengah 10 pagi. Kesiangan bangunnya ya. Oke, saya cek dulu untuk jalur-jalurnya, karena untuk Redmi Note 4X karena sudah lama juga tidak servis untuk tipe handphone ini. Jadi sambil mikir, sambil dilihat-lihat jalurnya, ternyata di sini kita keruk dulu ya teman-teman. Kita keruk dulu di bagian pin pada fleksibel atau di bagian kuningan ya teman-teman, fleksibel dari speakernya. Kita lakukan langsung percobaan pertama dengan kita tambahkan satu baut saja. Nah biasanya ya di situ teman-teman pada kuningannya tidak bersentuhan atau tidak melekat dengan pekat ya pada pin yang ada di papan PCB-nya. Oke, kita tunggu untuk menyalakan handphonenya sampai betul-betul masuk sampai ke menu, dan kita lakukan kembali untuk pengetesan di bagian speaker suaranya. Nah, untuk kasus seperti ini memang seringkali terjadi ya teman-teman, tapi jangan langsung diponis langsung kita ganti spare part atau kita ganti komponen. Nah, ini baterainya sangat sedikit. Yang penting kita bisa tes saja ya sebentar, tidak perlu berlama-lama. Kita lakukan pengetesan menggunakan volume ya, volume kita tes di volume soundnya. Nah ini masih belum ada pergerakan, belum ada suara yang muncul. Pengetesan pertama masih belum down ya. Oke, kita bongkar lagi. Kita akan coba sambil kita tekan seperti ini. Biasanya kurang melekat, bisa jadi ya teman-teman. Jadi kita tes lagi saja. Nah dengan posisi kita tekan di bagian yang berada pada kuningannya tadi. Nah tapi masih belum ada suara yang muncul juga. Oke, kita akan bongkar saja kembali, dan kita akan lakukan pengecekan komponen satu persatu. Apabila ada jalur yang putus maka kita akan lakukan jumper, dan apabila tidak ada, pokoknya teman-teman ikuti saja terus tutorialnya secara perlahan, pelan-pelan kita akan perbaiki dan kita cari permasalahan yang ada pada handphone Redmi Note 4X terkendala pada speakernya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk speakernya masih berfungsi dengan normal. Kita cek jalur. Oke, kita cek jalur. Biasanya ada pergerakan sedikit teman-teman. Kalau ada pergerakan menandakan jalur tidak putus. Nah teman-teman bisa cek sendiri ya menggunakan multitester analog seperti ini. Oke, kita pastikan untuk jalur pinnya ini mengarah kemana. Kita cek saja, cek menggunakan ini ya, kaca pembesar. Ini mulai ini ya teman-teman, mulai agak sedikit meragukan, karena untuk speaker atau jalurnya di bagian speaker tidak mengalami putus jalur, dan di bagian pinnya juga tidak mengalami putus jalur. Artinya dalam keadaan masih normal. Di sini saya tidak akan lakukan yang macam-macam ya teman-teman. Kita cek saja pelan-pelan. Dan di sini saya akan lakukan replace saja di bagian fleksibel penghubung antara soket atas dan soket bawah. Kita coba untuk lakukan replace. Replace itu yaitu dengan melepaskan soketnya,
Kita diamkan sebentar dan lalu kita pasangkan kembali. Nah, ini saya lakukan pengecekan di beberapa kapasitor masih berfungsi dengan normal dan tidak ada yang nge-short juga, teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan apabila menemukan kasus seperti ini? Saran saya jangan memvonis langsung ya teman-teman, baik pada mic-nya atau yang lainnya. Lakukan dengan penuh kehati-hatian saja. Nah, di sini saya lakukan pengecekan, teman-teman bisa lihat semua berfungsi dengan normal, tidak ada yang ngesat. Nah, ini akhir dari tutorialnya ya teman-teman, saya kasih bocoran. Ternyata hanya dengan melakukan replace, yaitu melepaskan soket fleksibel bagian atas dan melepaskan juga soket fleksibel bagian bawah, lalu kita pasangkan kembali dengan presisi dan sesuai dengan letaknya ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah nanti permasalahan bisa teratasi dan tidak perlu melakukan penggantian speaker atau komponen yang lainnya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, begitulah trik dan cara ala teknisi HP Banua, trik sederhana, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah kawan-kawan, di sini setelah tadi saya lakukan replace, lalu tentunya teman-teman ingin tahu ya, apakah hasilnya sudah ada suara atau belum pada bagian speakernya. Langsung saja di sini kembali saya gunakan pengetesan di sound musiknya ya, atau volumenya. Kita cari dulu di sini bahasa Inggris teman-teman. Bentar saya cari. Nah, di sini kita kembali ya di sound and vibration-nya. Nah, ini alhamdulillah sudah ada suara ya, teman-teman bisa dengar sendiri dengan jelas. Mantap ya. Oke kawan-kawan, karena memang sudah alhamdulillah sudah bunyi kembali, tentu kita akan rapikan saja kembali. Dan ini terus terang saja tidak ada satupun komponen handphone yang saya lakukan penggantian, hanya saya lakukan pengecekan secara manual. Lalu karena tidak ada jalur yang putus, maka saya pastikan hanya tegangan ya teman-teman. Mungkin hanya ada tegangan, ini mungkin ya, hanya ada tegangan yang mengakibatkan speakernya ini tidak aktif. Karena untuk jalur satupun tidak ada yang putus. Permasalahannya saya atasi hanya dengan melakukan pelepasan fleksibel dari papan PCB atas ke papan PCB bagian bawah. Saya lakukan replace dan alhamdulillah dengan cara begitu saja handphonenya ini untuk speakernya bisa kembali dengan normal. Oke ya, sudah mantap. Tinggal kita rapikan dan menutup pada bagian kopernya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan teknisi HP Banua. Semoga apa yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe, menekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik maupun saran serta dukungan, silahkan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar. Karena channel ini saya buat untuk kita bisa saling silaturahmi jarak jauh ya teman-teman. Apabila ada masukan dari kawan-kawan semua, silahkan tuliskan saja di kolom komentar.
Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dalam tutorial ini, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya kepada kawan-kawan semua. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dalam tutorial yang sama, yaitu seputar perbaikan handphone. Alhamdulillah handphonenya sudah normal kembali dalam kerusakan speaker. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk kawan-kawan semua. Dan akhir dari tutorial ini saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banua, sukses selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Idah kemana Idah?